Pace bene, masih di mea culpa, satu video singkat. Ada satu kesombongan Katolik sebagai gereja yang masuk akal. Satu kesombongan yang masuk akal. Ini sebuah opini. Apa itu? Gereja Katolik merasa dan berpikir bahwa dirinya adalah rumah bagi semua orang Kristen. Karena itu semua orang Kristen kiranya bersatu di dalamnya sebagai satu kelompok dengan pimpinan yang satu dan sama. Pimpinan di dunia ini. Jelas, secara spiritual, pimpinannya adalah Kristus. Itu sudah terbukti. Dan karena itulah disebut sebagai Kristen. Tetapi sebagai institusi kemanusiaan, satu lembaga hidup bermasyarakat, kekristenan itu terpecah-pecah. Dan Katolik merasa bahwa dirinya ialah yang paling tua, yang menjadi rumah bagi semua orang Kristen. Dan kalau ada perpecahan, yang pergi itulah kembali kepadanya. Maka ada satu tantangan ketika kekristenan, ketika orang-orang Kristen bersama dengan gerejanya masing-masing berbicara tentang oikumene, oikos, monos, satu rumah untuk semua Kristen. Lalu dibuatlah satu gereja oikumene. Lalu Katolik menemukan ada satu rumah pertemuan orang-orang Kristen, tetapi di oikumene, satu rumah lain untuk bersama. Bukan Katolik. Seharusnya Katolik adalah rumah bersama itu, yang mana orang-orang bertemu di sini untuk dipimpin secara institusional sekuler oleh kelompok yang sama. Nah, ada yang meragukan Katolik sebagai gereja yang pertama. Orang-orang Katolik dengan bangga berkata pendiri gereja Katolik adalah Kristus sendiri. Nah, ada orang-orang yang mencoba membuat kritik dengan berkata bukan Kristus, karena gereja Katolik terbentuk kemudian setelah ada pemisahan dengan gereja di timur. Nah, yang paling kuat berbicara tentang siapa yang tertua adalah gereja Katolik dengan gereja timur, gereja ortodoks. Boleh dikatakan, karena timur belum tentu dia ortodoks, tetapi gereja ortodoks. Sekalipun secara definitif pemisahan itu baru sudah disebut tahun 1054, bisa diperjelas datanya. Tetapi tahun 300-an sudah ada pemisahan itu. Ketika kekaisaran juga ada pemisahan di barat dan di timur. Nah, kembali. Kesombongan Katolik ini memiliki dasar teologis, dasar historis, dan juga dasar biblis. Hanya ada satu gereja, Petrus. Di bawah batu, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Itu pendasaran biblisnya. Pendasaran teologisnya ada satu tubuh dan satu kepala. Dan eklesiologi berkata bahwa memang ut omnes unum sint, supaya semua menjadi satu, maka dibutuhkan ketaatan. Seperti dikatakan dalam eklesiologi ini. Tentu pertama berakar pada teladan Yesus sendiri yang berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Satu kalimat yang menyatakan ketaatan. Tapi juga dikatakan ketaatan itu didasarkan pada nasihat Yesus untuk memelihara kerukunan dan kesatuan, khususnya untuk saling mengabdi dan melayani. Kalau ada sikap saling mengabdi dan saling melayani, tidak ada pemecahan, keterpecahan, pecahan-pecahan. Kalau ada sikap mau untuk mengabdi, menundukkan dirinya pada yang lain. Nah, masalahnya sekarang sikap kepenundukan diri itu, obedience itu sudah hilang dengan perasaan kemerdekaan untuk mengikuti Kristus. Juga Rasul Yohanes menunjukkan ketaatan itu dengan membuat nasihat baik secara eksplisit juga implisit bahwa hanya ada satu kepala kita dan Dia yang lebih besar akan datang dariku, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, ini ungkapan-ungkapan betapa pentingnya ketaatan di dalam gereja. Namun, harus diakui amat sulit, hampir mustahil kalau dikatakan
untuk membuat kekristenan atau Kristen ini berada di satu payung yang sama. Untuk membuat benar-benar satu rumah dalam arti satu institusi sekuler. Satu lembaga, benar-benar satu gereja, benar-benar satu kepalanya di bumi ini. Nah ini satu tantangan yang berat. Jemaat perdana bahkan ketika masih para rasul dipimpin oleh Yesus sendiri ada saja pemecahan. Ketika Judas berusaha menjual Yesus sendiri, ketika ada rasul yang berebut duduk di sebelah kanannya, ketika Petrus malah ingin pergi ketika ada persoalan, banyak alasan yang menyebabkan tercerai-berainya kelompok ini. Ada berbagai ancaman terhadap ketaatan ini. Nah, kesombongan Katolik ini boleh saja menjadi batu penghalang bagi kesatuan seluruh gereja. Tetapi amat penting juga ini untuk meyakinkan kita bahwa ada satu jalur yang menjadi penuntun dalam arti boleh kita berjalan di sana, atau ada saja yang berjalan di luar dari sana tetapi tetap mengikuti jalan ini sebagai panduan. Katakan Katolik sebagai panduan. Ada orang yang memang tetap bertahan di dalam sana, ada orang yang berusaha membuat pembaruan tidak ada di dalam Katolik, tetapi memakai Katolik sebagai point of view, sebagai batu acuan untuk membuat ajaran yang sebisa mungkin semakin dekat pada kebenaran. Apa artinya? Ada orang yang berusaha membuat kritik terhadap gereja Katolik. Memang bukan demi kepentingannya sendiri sekalipun itu banyak, tetapi demi menuju kebenaran. Dan gereja Katolik sendiri membutuhkan itu. Boleh dikatakan kalau dalam dunia pemerintahan amat diperlukan oposisi. Dalam hal ini, oposisi yang dimaksud adalah mereka yang berusaha memberikan kritik-kritik dari luar tubuh gereja demi ketaatan yang harus tetap dipelihara dan terarah kepada Kristus. Tentu ini satu perjuangan yang terus-menerus supaya benar-benar tetap terarah pada Kristus. Dibutuhkan kritik, masukan, pemacu dan pemicu supaya gereja yang berjarak ini tidak hilang dalam peredaran, tetap menemukan Kristus di setiap keputusan-keputusannya. Semoga berguna video ini dan pace bene.